Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai persekutuan hari ini. Kita akan merenungkan surat Galatia, di mana Natal memberi dampak serius dan fatal dalam kehidupan beriman kita. Dampak apa itu? Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah ada teman atau saudara yang bertanya kepada kita, bagaimana kita merayakan Natal di gereja kita masing-masing? Bagaimana Natal di gerejamu? Acaranya apa? Saya menduga kita tidak perlu terlalu panjang menjelaskan tentang bagaimana acara Natal di gereja kita masing-masing. Cukup dengan jawaban, ya biasa, atau keren, atau Natal kali ini lumayan lah. Lalu kita berbagi link YouTube. Tuh, nonton aja sendiri. Begitulah kira-kira percakapan kita tentang Natal di musim pandemi COVID-19 ini. Apakah dengan demikian sudah selesai Natalnya? Sekarang kita lagi sibuk bikin acara tahun baru. Secara tahun liturgis gerejawi, masa Natal akan berakhir pada masa Epifani, minggu pertama bulan Januari. Dalam kalender gereja Katolik Roma, berlanjut hingga perayaan pembaptisan Yesus di hari minggu kedua Januari. Tetapi apakah Natal hanya sebuah acara dan perayaan? Bagi Simeon Hana, Natal adalah sebuah penggenapan janji atau nubuatan nabi-nabi akan datangnya juru selamat. Hati Simeon Hana terpuaskan, terlegakan, merasa diselamatkan, merasa ada di puncak kebahagiaan hidup karena bisa menyambut Kristus. Puncak kebahagiaan mereka bukanlah hal-hal material yang disediakan dunia ini, tetapi menyambut Sang Juru Selamat dalam Kristus Tuhan. Bagi Rasul Paulus, dalam Galatia yang kita baca tadi, Natal adalah pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup oleh Roh Kudus, Roh Anak Allah, yaitu Kristus, yang diperintahkan Allah agar masuk dalam diri kita dan memampukan kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Dan sekaligus perubahan status, bukan lagi hamba kita ini, melainkan anak, ahli-ahli waris kerajaan oleh Allah. Acara Natal sesungguhnya adalah kehidupan keseharian kita sebagai anak-anak Allah. Saat orang bertanya, "Bagaimana acara Natalmu?" Ceritakanlah kisah hidup kita bersama Allah yang penuh pengampunan dan cinta kasih. Sudahkah selesai acara Natal kita? Ramaikah acara Natal kita? Tuturkanlah kisah hidup kita bersama Kristus setiap hari. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, berilah kami kekuatan menjadi anak-anak-Mu seperti teladan Yesus Kristus, Sang Putra Natal sejati. Bagi dunia, biarlah kami dapat memberi damai. Kami mampu menuturkan kisah pengampunan dan kasih-Mu melalui kata dan karya kami. Ya Allah yang penuh kasih, pulihkanlah dunia dari penderitaan dan kerusakan karena peperangan saudara, karena perebutan kekuasaan, karena saling mengasingkan, tidak peduli dengan kemiskinan yang diderita orang lain.
dan karena keserakahan. Ya Allah yang penuh kasih, pulihkanlah semangat yang patah, yang mengeringkan tulang. Jangan tinggalkan kami yang sakit dan dalam berbagai macam pergumulan, serta duka cita. Pulihkan kami ya Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami naikkan dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, kita tuturkan Natal kita pada dunia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, Ku Suka Menuturkan. Kita semua, amin.